Apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK? Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan (UU No. 11/2020) mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila pekerja meninggal dunia, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, selesainya suatu pekerjaan tertentu, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditemukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Jenis dan kategori pemutusan hubungan kerja. Dalam teori hukum perburuhan, dikenal adanya 4 jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. Jenis PHK yang pertama ini adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja. Meskipun pemutusan hubungan kerja itu terjadi dengan sendirinya, namun apabila para pihak setuju untuk memperpanjang kontrak di kemudian hari, maka ketentuan tersebut dapat diikuti dan hubungan kerja dapat kembali terjadi. 2. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. PHK jenis ini juga dikenal sebagai pemutusan hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawan itu sendiri. Jadi, pekerja atau buruh berhak untuk meminta diputuskan hubungan kerja dengan pihak pelaku usaha karena memang pada prinsipnya pekerja tidak boleh dipaksakan untuk terus-menerus bekerja apabila dirinya sendiri tidak menghendakinya. 3. Pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat, seperti sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh melakukan tindakan penipuan, pencurian, penggelapan, atau Pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat seperti sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh melakukan tindakan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan uang milik perusahaan. Yang kedua, pekerja atau buruh memberikan keterangan palsu sehingga merugikan pihak perusahaan dan berakibat pada hukum. Yang ketiga, pekerja atau buruh menenggak minuman keras dan mendistribusikannya, memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan. Yang keempat, pekerja atau buruh melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan. Yang kelima,
pekerja atau buruh sengaja melakukan pengerusakan terhadap barang milik perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, pekerja atau buruh membocorkan dokumen rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali jika ada permintaan untuk kepentingan negara. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di lingkungan perusahaan yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mem-PHK pekerja atau buruh karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa diharuskan menutup perusahaannya. Alasan lain yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha mem-PHK karyawannya adalah karena keadaan memaksa untuk melakukan efisiensi, sehingga sumber dayanya perlu dilakukan pengurangan. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Pelaku usaha melayangkan ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan hubungan industrial. Dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan awal hilangnya mata pencaharian bagi pekerja atau buruh yang tentunya akan memberikan berbagai dampak, baik bagi pekerja maupun perusahaan itu sendiri. Dampak negatif bagi pekerja atau buruh. 1. Para pekerja korban PHK bisa jadi stres. Mereka mencari jalan keluar yang harus dilakukan untuk membiayai kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. 2. Meningkatnya jumlah pengangguran. 3. Tingkat kriminal akan meningkat. 4. Berkurangnya penghasilan pekerja atau buruh. Sementara itu, dampak bagi perusahaan akibat adanya pemutusan hubungan kerja terdiri dari dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi perusahaan dengan adanya proses PHK karyawan adalah memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan yang lebih baik dari karyawan yang sebelumnya dan mengurangi biaya pengeluaran gaji. Dampak negatif bagi perusahaan yaitu image perusahaan akan berkurang di mata investor dan masyarakat. Selama kekosongan karyawan, mungkin akan terjadi kualitas produksi perusahaan menjadi menurun.